Baik, saya sudah tiba di BMKG. Kita harus mengklarifikasi bagaimana fakta dari pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh pihak BMKG. Setelah kebakaran di kilang Balongan Indramayu terjadi dan dikatakan oleh saksi-saksi yang memang sementara mengatakan bisa saja ini tersambar petir, namun BMKG memberikan pernyataan yang sebaliknya. Justru BMKG mengatakan ini bukan karena kilang tersambar petir. Seperti apa faktanya? Ikuti saya. Pak Rahmat, Ya, saya oke, sudah bersama siap. dengan Kepala Pusat Geofisika, Potensial dan Tanda Waktu dari BMKG ya Pak ya. Iya. Kenapa saya harus ke sini? Ini pasti Bapak juga sudah tahu. Menyusul dari pernyataan BMKG yang juga cukup clear ya, and convinced gitu bahwa kemarin pada saat di kilang Balongan yang cukup viral, banyak sekali statement yang mengatakan bahwa salah satu penyebab adalah tersambarnya kilang dengan petir pada waktu itu jam 12 malam, ya, dini sekitar hari. jam, ya 00 sekitar 15 menit. Ya. Apa yang dilakukan BMKG saat itu dikeluarkan pernyataannya Pak Rahmat? Mungkin bisa Ya tentunya setelah pemberitaan viral tentang penyebab petir petir karena tusinya BMKG salah satunya juga tentang monitoring listrik udara. Oke. Ya tentunya dengan sensor-sensor kami ini di 56 lokasi, kami langsung di mana sambaran itu berada, mengecek jangkauan mana sensor yang mampu menjangkau daerah itu. Oh, sensornya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Kalau ini lokasi di mana sensor itu berada. Oke, berarti di sekitar Segitiga tiga ini ya. Nah ini ada sensor yang di Bandung, Jakarta, juga ada di Banjarnegara ya. Itu jangkauannya juga dengan radius 300 km. Kemampuan lightning detector kami untuk menjangkau petir. Sebelum saya tanya ke hari kejadian itu, jadi sensor ini bisa membaca sejauh berapa radius Pak dari lightning detector ini? Ya, tadi saya sampaikan sekitar 300 km. Oh, jadi ini ada ini sensor lingkar, ya ini sensornya berada segitiga kuning. Ya. Lingkaran kuning adalah jangkauan 300 km. Jarak maksimum. Jarak maksimumnya. BMKG terima info terbakarnya kilang Pertamina kapan pada saat itu? Ya tentunya kalau info secara informasi itu dini hari itu juga dapat info ya. Cuma dengan secara ofisial untuk melihat sensor kan pagi harinya kita melihat, kita olah, kita analisis data-data itu, dan ada di hasil kami juga bisa ditampilkan. Bagaimana hasil analisanya? Sambaran petir pada saat tanggal 29 Maret jam 00 sampai jam 2 yang diprediksi durasi terjadinya ledakan itu ya. Betul. Atau kebakaran. Nah di sini setelah diolah memang ada konsentrasi sambaran petir di sisi bagian barat, ya dari Indramayu, khususnya di area Subang di sini, ini ada konsentrasi petir. Dari konsentrasi ini bisa diketahui tingkat intensitas atau seringnya sambaran itu berada. Ya, beberapa sambaran di sana dan termasuk di utaranya kilang minyak, ya ada memang. Di sini ya? Ya, ini nampak di sini. Dan ini jaraknya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 km dari kilang minyak. Ini yang jarak terdekat. Jadi pada saat ada pernyataan baik dari warga atau mungkin dari pihak Pertamina sendiri yang pada saat itu cukup dini ya menyebutkan sebelum ada analisa dari BMKG juga, itu mendengar info dari BMKG atau dari mana yang sudah diklarifikasi mungkin? Tentang petirnya itu? Iya. Ya, kan ya kita nggak tahu ya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ledakan itu apakah bunyi ledakan apakah sambaran petir atau ledakan itu sendiri, kan kita nggak tahu juga. Ya tentunya saksi mata yang di sana ya, masyarakat di sana mendengarkannya. Tapi kalau dari pihak BMKG bisa langsung melihat intensity dari sambaran petir dan segala macam pada saat itu. Tadi Bapak katakan di Indramayu tidak ada sensor. Jadi sensor mana yang menurut Bapak cukup akurat untuk membuat BMKG berkata tidak karena petir kebakaran itu? Ya, khususnya di Bandung ya. Ini data yang di Bandung. Tadi jarak dari lightning detector di Bandung sampai ke Indramayu itu kurang lebih sekitar 90 km. Jadi dari mana, dari Pak? Sini. Oh ini dari sensor Lembang ya Pak ya? Ya di Lembang, Bandung sana.
Ya. itu kurang lebih jaraknya ini jarak lurusnya sekitar 90 sampai 100 km. Oke. Artinya kalau jangkauan kami sampai 300 ini terjangkau. Pasti terbaca. Iya. Kalau dari sini ke sini 90, iya. tambah ke sini berapa berarti? Tadi sekitar ini 40 kan, ya? Ya sekitar mungkin itu 130 130 km. Pertanyaan saya, kekuatan yang ada di sini Pak Rahmat, bisa terhitung pada saat itu? Dari ini kita bisa next coba. Ini dari luasan tadi. Ya. Nah ternyata terakumulasi yang dalam satuan waktu tadi terjadi keseringannya sambaran petir di zona merah ini. Di sini bisa jadi lebih dari 3 kali sambaran. Di situ kan. Di situ kalau sedang 2 sampai 3 kali, kalau yang hijau mungkin hanya kurang dari 2 kali gitu. Baik. Ada tidak studi atau mungkin evidence base lainnya yang mengatakan bahwa dengan radius 35 sampai 40 km bisa saja rambatannya itu mempengaruhi yang ada di sekitar? Salah satunya kilang. Beberapa literatur ya, itu yang pernah kita baca itu sekitar 5 km ya dampak dari di mana di sambaran itu berada sampai kurang lebih 5 km. Sementara tadi kan sekitar 40 ya kan. Apakah itu bisa berdampak ke sana ya harus kajian lebih lanjut. Tapi memang sejauh ini datanya hanya sampai radius 5 km. Iya, belum ada cerita radiusnya sampai 35 sampai 40 km, Pak. Kayaknya nggak sampai jangkauannya nggak sejauh itu ya. Kenapa harus seperti sedetail ini ya Pak? Karena kan memang saya juga harus tanya seberapa yakin analisa yang sudah dilakukan oleh BMKG ini menjadi paling tidak hasil akhir sementara soal bahwa petir bukan salah satu penyebabnya. Ya. Seberapa yakin Pak? Kalau kami pada posisi tidak menyimpulkan demikian ya, kami hanya data yang kami sampaikan bahwa khususnya di area kilang minyak jarak terdekat adalah sekitar 40 km. Ya, khususnya di area itu sendiri tidak ada sambaran petir. Jadi apakah yang 40 km itu sebagai penyebab? Ini bukan pada posisi kami untuk menyimpulkan petir itu sebagai penyebab ledakan atau tidak. Pak Rahmat, terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya dan analisa dan datanya tadi ya. Kita akan temukan fakta berikutnya.